Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda. Pada kesempatan ini maunya saya sih gegap gempita bicara, semangat bicara untuk mendengungkan semangat jiwa kita membina organisasi Buddhis. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu Sobat Muda, ketika kita kembali lagi bertanya, organisasi Buddhis ada itu untuk menata organisasi agar rapi, agar tersusun, agar membina kader-kader Buddhis, kemudian menjadi generasi penerus. Tugas diantaranya juga membimbing umat, mengembangkan Buddha Dharma, membina karakter baik, dan juga mensejahterakan manusia. Apakah kita yang sudah aktif puluhan tahun di organisasi Buddhis menerapkan itu semua, menata organisasi, membina kader Buddhis, membimbing umat, mengembangkan Buddha Dharma, membina karakter yang baik demi kesejahteraan manusia? Sudah belum? Bapak Ibu Sobat Muda, bila belum, mari kita menata kembali. Problemnya utamanya bukan kita harus jadi ketua. Masalahnya bukan itu. Problemnya, masalahnya kita selalu berebut dan ingin jadi ketua. Bapak Ibu Sobat Muda, seorang ketua memimpin, berada di depan. Memang ketika berhasil, ketua yang dilihat. Tapi kalau gagal, ketua juga yang dilihat. Nah, kita punya beban moral. Bukan masalah kita jadi pemimpin, bukan masalah kita jadi ketua. Tetapi sudah tahukah kita apa tugas kita ketika memimpin organisasi Buddhis? Menata organisasi dari level kecil naik level 2 ke atas, dan sampai pimpinan pusat. Itulah yang harus kita perjuangkan. Membina kader-kader Buddhis. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, siapakah kader Buddhis? Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, umum, itu semua kader Buddhis. Permasalahannya kita sudah membina belum? Ingat, level anak-anak sekolah minggu kita mesti didik, mesti ceraskan, ajarkan bagaimana agama Buddha memiliki ajaran, bagaimana tetap persembahyangan, bagaimana membuat anak-anak ceria. Bukan sekedar kita mengajarkan hafalan-hafalan, parita, dhamma, pada dhamma, bukan. Tetapi kita tanamkan pola pikir mereka secara Buddhis. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan sedih ketika para muda-mudi Buddhis tak pernah berpikir ingin menjadi pengasuh sekolah minggu, ingin menjadi guru agama, ingin menjadi biku pantai suhu. Loh kenapa? Pak, itu kan pandangan mereka masing-masing nanti setelah dewasa. Betul. Tetapi kita harus mengkondisikan
membuat anak-anak termotivasi menjadi pengasuh sekolah minggu, menjadi guru agama, menjadi anggota sangga. Kenapa? Karena mereka mesti punya pondasi yang kuat tentang ajaran agama Buddha, tentang pola pikir agama Buddha, tentang bagaimana mengasah daya kreativitas di lingkungan Buddha. Bapak Ibu Sobat Muda, adalah tanggung jawab kita sebagai para penceramah, sebagai guru agama untuk bantu membina umat, membimbing umat. Bukan sekedar hafal parita, tetapi bantu bagaimana mensejahterakan kehidupan mereka, mengkondisikan agar umat Buddha mudah mencari lapangan kerja, membantu umat Buddha dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan seperti pernikahan, pemberkahan rumah, kematian, sakit. Ini pun perlu. Sebuah organisasi Buddhis harus mampu membimbing, mengarahkan umat untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, termasuk pada waktu kematian. Bagaimana umat mengurus tanah-tanah kematian, tanah perkuburan, bagaimana mengurus surat kematian. Organisasi harus mampu mengajar ke sana, termasuk membina para pandita, para anggota sangga agar terjalin keharmonisan. Inilah tugas diantaranya organisasi Buddhis. Jadi jembatan penyambung antara umat dengan anggota sangga, umat dengan para pandita. Ingat, kesejahteraan para pandita, anggota sangga, dan umat termasuk bagian dari tugas sebuah organisasi Buddhis. Itu kita harus camkan. Bukan sekedar waisak cari dana, cari dana ke umat, bukan. Kalau bisa, organisasi Buddhis jadi peluang untuk umat mencari lapangan kerja. Buatlah, kondisikanlah. Oh, organisasi ini membutuhkan si A sebagai pengadministrasi di kantor, membutuhkan satpam di wihara, membutuhkan pekerja pengurus wihara. Ini loh, organisasi memikirkan hal itu, bukan yang lain, bukan bertengkar. Tetapi pikirkanlah umat kita. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, kita boleh saja aktif di organisasi, tapi ingat, anak-anak kita, cucu-cucu kita harus kita ajarkan juga tentang agama Buddha. Sekolahkanlah anak-anak kita di sekolah Buddhis. Ajarkanlah, ajak mereka ke wihara-wihara untuk mengikuti kebaktian, mengenal para romo, mengenal para biku, mengenal guru agama, mengenal sesama umat Buddha. Itu juga diantaranya tugas organisasi. Harus tahu. Kalau tidak, bagaimana Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia dan para aktivis Buddhis? Perlahan-lahan kita lihat banyak sekali kemunduran pada sekolah-sekolah Buddhis. Jumlah muridnya menurun, jumlah umat yang kebaktian menurun. Kenapa? Karena kita belum menata yang baik. Itulah problem kita. Sekarang kita harus berbenah, bergandengan tanganlah. Organisasi dari semua majelis, semua pemuda di lintas majelis, kita bergandengan tangan. Jangan saling curiga. Bantu.
Oh, di majelis anak ada cetak buku, kita bantu. Oh, di wihara ini ada kegiatan waisak, kita bantu. Kalau bisa Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, jadikanlah tiap minggu adalah kebaktian bersama. Kondisikan tentu dengan kaya dan cara yang terbaik. Apalagi sekarang model-model pembelajaran lewat Zoom meeting. Cobalah ikuti. Misalnya majelis A mengadakan Zoom meeting, B, C, dan D ikut. Kenapa? Belajar. Supaya apa? Supaya tahu. Jangan kita menutup diri. Bapak Ibu sobat muda, sebuah organisasi Buddhis akan maju bila semuanya mau bertanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya untuk organisasi, tanggung jawab untuk umat Buddha, tanggung jawab untuk agama Buddha. Berani ciptakan yang terbaik. Siapa mau jadi ketua umum, silakan. Kita nggak perlu berdebat sampai habis-habisan, sampai bawa provokator. Tidak, silakan. Kita berdebat waktu kongres, waktu sidang musyawarah nasional atau sidang komisi-komisi, silakan. Tetapi pakai akal sehat. Tujuan kita adalah membina umat, menata organisasi, membina kader Buddhis, dan mengembangkan Buddha Dharma. Semoga sentilan ini bisa bermanfaat buat kita. Mereka-mereka yang sedang memilih ketua umum, ketua wihara, ketua yayasan, ketua cetia, atau apapun namanya, tetaplah rukun. Ingat, tugas kita adalah membimbing umat. Semoga para pengurus wihara, para pengurus yayasan, para pengurus setia, para pengurus organisasi Buddhis mencapai yang pertama, tingkat sotapanna, sakadagami, anagami, arahat. Bukan cuma penonton melihat umatnya mencapai kesucian, kita sebagai pengurus tidak. Jangan, tapi terapkan, bantu umat. Jadilah teladan umat untuk mencapai kesucian. Semoga uraian yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sabe sata bontu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.